Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami terus bersyukur kepadamu untuk semua rencana-rencana Tuhan yang harus kami jalani Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, saat ini Tuhan. Kami kembali menerima anugerah kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu. Tolong bantu kami Tuhan, untuk terus menjalani hidup kami ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, semangat kepadamu ya Tuhan. Sehingga seberapa berat pun beban kehidupan yang kami jalani, kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebentar Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami hari ke hari. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini, dan kita mau mendengarkan firman-Nya yang tertulis di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan bagi kita sekaliannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada hari-hari ini, dalam situasi dan kondisi yang masih terus kita jalani bersama-sama di dalam dunia ini, kiranya biarlah firman Tuhan ini ingin mengajak kita mengingat betapa apapun yang kita jalani, seberat apapun yang sedang kita alami, penderitaan apapun itu bentuknya, mari kita senantiasa tidak pernah lupa bahwa hati yang gembira, bersyukur kepada Tuhan adalah sesuatu yang menguatkan kita. Ada sebuah imun atau ada sebuah kekuatan ketika orang mampu bersukacita di dalam hidup dan kehidupannya. Dia tidak digoyahkan oleh apapun, dia tidak dikalahkan oleh apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang dia jalani. Gembira itu sehat katanya. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam situasi kondisi apapun hidup dan kehidupan kita. Karena apa? Tuhan itu memelihara, memberkati kita lebih daripada yang kita pikirkan. Tinggal kita sekarang diminta bagaimana iman kita, hidup kita, percaya kita, kita gantungkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Tidak ada obat, tidak ada hal yang lain yang dapat membantu kita, menolong kita untuk menjalani hari-hari di kehidupan kita ini
dengan kekuatan yang di luar daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyanyian yang tadi juga saya nyanyikan ingin mengajak kita berpikir ulang, ingin mengajak kita, mengarahkan kita bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita ini, ya, ajar kita, mengajar kita, mengajak kita, ajarku menyadari kau selalu sertaku, katanya. Nah, ini juga merupakan bagian dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu dikatakan, di hatiku selalu bersyukur kepadamu. Karena apa? Karena rencanamu indah bagiku. Dan rencana Tuhan sangat indah. Dia sedang merenda kita. Dia sedang merenda sesuatu yang agung dan mulia. Dia memakai setiap penderitaan dalam kehidupan kita ini untuk membentuk kita semakin lebih menyukakan atau semakin lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita pakai. Karena apa? Kesedihan-kesedihan pikiran seringkali mempengaruhi besar pada sakitnya tubuh. Dalam dunia kedokteran juga dikasih tahu atau diberitahukan bahwa ketika hati kita gembira, suasana hati kita gembira, ada imun tubuh yang dikeluarkan untuk kekuatan tubuh kita ini. Bahkan katanya orang yang suka cita lebih awet muda daripada orang yang sering bersedih hati, sering khawatir, sering takut. Nah, itu akan membuat imun tubuhnya semakin menurun. Karena itu, mari kita pakai. Ada sesuatu yang begitu bernilai, berharga dari dalam hidup kita ini. Bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang begitu baik dalam tubuh kita yang harus kita keluarkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang, katanya. Mari kita pakai semua suasana dalam setiap kehidupan kita untuk kita terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur, bersukacita dan bersukacita. Filipi 4 ayat 4 juga mengatakan itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah, bersyukurlah, bergembiralah. Apapun beban-beban kehidupan yang kita sedang jalani bersama-sama. Amsal 18 juga ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, sejalan dengan Amsal 17 ayat 22 tadi, di dalam Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena itu mari bergembira, hati yang gembira, bersemangatlah kita menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Karena dengan bersemangat, dengan sukacita itu, dengan kegembiraan itu, maka kita mampu, ya, menanggung berbagai bentuk penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan. Orang yang bersemangat akan diberkati oleh Tuhan. Semangat dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita boleh melampaui, menjalani hari-hari yang semakin rumit, sulit ini di dalam kuat kuasa, kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai kita senantiasa. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu boleh mengingatkan kami. Dalam setiap musim perjalanan kehidupan kami ini, kami harus terus memiliki syukur terima kasih kepadamu. Sehingga hati kami penuh dengan ungkapan syukur, hati kami meluap dengan kegembiraan. Karena semangat boleh membawa kami menanggung berbagai bentuk kesulitan dan penderitaan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan, mampukan kami terus Tuhan untuk bersyukur, bersukacita, bersemangat, bergembira.
apapun yang akan kami jalani sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai kami sekaliannya. Terpuji dan termulia Engkau Bapa yang akan menyertai kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam semangat di dalam Tuhan yang menyertai kita sekaliannya. Haleluya. Amin.